beserta jajarannya atau yang mewakili, yang saya hormati juga Pak Dan Koramil beserta jajarannya atau yang mewakili, yang saya hormati juga para utusan dari perusahaan yang turut hadir di tempat ini, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati para panitia yang bersusah payah menyiapkan acara ini, terima kasih untuk kalian. Dan tuan rumah, terima kasih banyak ya buat tuan rumah. Saya agak gemuk sekarang. Ya, terima kasih semuanya. Dan yang saya banggakan, pasukan merah yang ada di Kota Waringin Barat ini. Tepuk tangan. Saya hanya mau berbicara tentang adat dulu. Saya ulangi kata-kata saya. Manusia tanpa adat, tanpa budaya, tanpa tradisi, ibarat pohon tanpa akar. Mati, tumbang. Begitu juga dengan manusia. Manusia tanpa adat, tanpa iman, tanpa pendidikan, juga sia-sia, mati. Adat tanpa tindakan juga sia-sia. Iman tanpa perbuatan juga sia-sia. Pendidikan tanpa perbuatan juga mati. Hidup ini bukan teori. Adat itu bukan teori. Iman itu bukan teori. Pendidikan itu bukan teori. Tetapi praktek nyata hidup. Kita manusia sering menganggap orang lain rendah di mata kita. Yang kaya merendahkan yang miskin. Yang pintar merendahkan yang bodoh. Kita sering iri, dengki, sombong, tamak. Katanya beragama. Tapi di mana imanmu? Semua itu bohong. Antuawo. Tiap hari berdoa, tiap hari berangkat, tiap hari bersekolah, tapi otaknya kosong. Kita sering lupa dengan tugas kita sebagai manusia, yaitu memanusiakan manusia, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghina, bukan saling mengejek. Saya ingin di setiap jiwa kita, di setiap pemikiran kita, tingkah laku kita, adat, iman, dan pendidikan itu harus ada bersemayam di tubuh kita masing-masing. Terus apa bedanya kita dengan anak kecil atau dengan orang gila? Kalau kita hanya berbuat untuk keluarga kita, untuk kelompok kita, untuk diri kita. Coba lihat orang gila. Dia makan, berak, tidur. Terus apa bedanya dengan kita? Hanya bisa berbuat untuk kelompok kita, hanya bisa berbuat untuk diri kita. Orang lain selalu rendah di mata kita. Terus apa yang tertanam di dalam diri kita, di dalam pendidikan kita, di dalam iman kita, di dalam adat kita, ajaran orang tua kita? Manusia rusak otaknya sekarang. Rusak karena duit. Tidak ada di otak kita yang lain. Mau membantu orang itu tidak ada. Mau membantu dia harus ada duit. Mau berbuat harus ada duit. Manusia semakin jahat. Gayanya berpendidikan, gayanya beriman, semuanya bohong. Antualo.
Kita hanya bisa melihat orang lain salah, menyalahkan orang lain, merendahkan orang lain. Kita hanya bisa melihat kesalahan orang lain. Kita hanya bisa melihat kelilipan di mata orang lain. Balok di mata kita, kita tidak melihatnya. Manusia semakin hancur. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya, yang bodoh harus tetap bodoh. Prinsip pembudakan ini yang harus dihilangkan di otak kita. Kita harus berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, bukan saling menjatuhkan, bukan saling membodohi, bukan saling menghina. Gimana mau menjadi Indonesia yang makmur, sentosa, kalau kita saling menjatuhkan sesama kita, saling merendahkan sesama kita, saling tipu menipu sesama kita, dibudaki dengan diri sendiri, dibudaki dengan atasan. Sistem kita sistem perbudakan. Katanya beriman, katanya sekolah, sarjana, katanya beradab. Semua itu bohong. Semua karena duit. Jangan berpikir yang dangkal. Negara ini dibentuk karena ada suku-sukunya. Suku-suku dibentuk karena ada adat budayanya. Makanya kita dikenal adat Nusantara. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Kita harus saling menghargai, menghormati. Kalau kita mau mencubit orang lain, cubit dulu diri kita sendiri. Sakit tidak? Jika itu sakit, jangan lakukan kepada orang lain. Musuh itu bukan orang lain, bukan. Diri kita sendiri musuh itu. Prasangka jahat, hati jahat, pikiran yang jahat, mulut yang jahat, sifat yang jahat. Itu yang dikatakan sesat, berhala, kafir. Jadi jangan otak kita dihantui dengan sifat-sifat ini. Bersihkan dulu diri kita. Hidup itu jangan dibuat sulit, jangan. Hidup itu tidak sulit, semua diciptakan oleh Jubata baik adanya. Yang membuat hidup kita sulit itu kita sendiri. Yang membuat hidup itu rumit kita sendiri. Yang membuat hidup itu menjadi masalah kita sendiri. Karena apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak ada. Masing-masing berperan cari duit, cari keuntungan semuanya. Manusia sudah menghilangkan adat, jati dirinya, keimanannya, pendidikannya. Setiap dari kecil sampai tua bersekolah, sudah tamat sekolah menjadi orang jahat. Terus di mana iman kita? Di mana adat kita? Di mana pendidikan kita? Mulai sekarang kita harus saling menghargai, saling menghormati. Kalau ada masalah, dipecahkan. Jangan dibiarkan larut-larut. Bahkan dibuat-buat, diada-ada, ditambah-tambah. Kamu mati tidak akan bawa uangmu. Kamu mati tidak akan bawa hartamu. Semua akan dihitung. Karena barang siapa yang menabur, dia akan yang menuai. Saya hanya ingin di setiap hati kita saling menghargai. Adat itu dibuat untuk memanusiakan manusia. Iman itu dibuat untuk memanusiakan manusia. Pendidikan itu dibuat untuk memanusiakan manusia. Terus apa yang salah dengan kita? Tiga-tiga ini tidak ada yang salah. Yang salah adalah keserakahan kita, keegoan kita, kedengkian kita, kesombongan kita. Terus apa bedanya kita dengan anak kecil, dengan orang gila? Sama bukan? Yang bisa dikatakan hebat itu adalah
orang yang berbuat untuk orang lain, yang berguna untuk orang banyak. Itu dia. Saya ingin di setiap anak-anak Dayak yang lahir di tanah ini tanamkan sifat-sifat adat kita, sifat-sifat santun kita. Begitu juga dengan orang yang datang di tempat ini, tanamkan sifat-sifat luhur kita, sifat-sifat sopan santun kita. Jangan saling menjelekkan, jangan saling menipu, jangan saling membohongi, jangan saling merampas. Kita akan mati kembali ke tanah. Apa yang kamu buat akan dihitung semuanya. Janganlah di hati kita ada kebencian. Janganlah di hati kita ada keserakahan. Janganlah di hati kita ada kesombongan. Sejatinya manusia yang beradat adalah manusia yang tahu adat aturan, tahu norma-norma, tahu etika. Begitu juga orang beriman. Sama, orang berpendidikan juga sama. Mulai sekarang kita rubah pola pikir kita. Bagaimana memajukan bangsa Republik Indonesia ini supaya mampu berdaya saing dengan suku-suku dan bangsa-bangsa lainnya di negara ini. Itu tujuan kita. Itu tujuan pendiri bangsa ini. Ayo kita bangun kampung ini. Ayo kita bangun negeri ini. Saya membangun dengan cara saya, dengan adat budaya tradisi saya. Kita rubah pola pikir mindset kita. Jauhi narkoba, jauhi segala minuman keras, jauhi segala hiburan malam. Untuk apa? Untuk menghancurkan dirimu sendiri. Tidak punya masa depan. Kaya orang iri jadinya. Yang kaya juga jangan merendahkan yang miskin. Yang pintar juga jangan merendahkan yang bodoh. Kita saling membangun, kita diberikan talenta untuk saling mengajarkan bagaimana itu yang baik. Mulai sekarang kita harus saling bekerja sama, bahu membahu. Ini adalah kearifan lokal. Ini bukan sesat. Yang sesat itu adalah pikiran kita, hati kita, niat kita, sifat kita, mulut kita yang jahat. Itu yang sesat. Kita hanya bisa melihat kelilipan di mata orang, balok di mata kita, kita tidak melihatnya. Bersihkan diri, tanamkan rasa persaudaraan itu di hati kita masing-masing. Semoga negara Republik Indonesia ini semakin jaya, semakin makmur, dan begitu juga dengan Dayak. Lestari adatku, lestari budayaku, lestari Dayakku. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bakuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata. Dayak. Terima kasih.